Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Nabila. Saya dari Universitas Islam Jakarta. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peran akal dan wahyu. Fitrah manusia sebagai makhluk berpikir dan makhluk berbudaya sekaligus diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, Allah memberikan dua alat untuk membimbing manusia dalam mencari kebenaran. Dua alat yang dimaksud adalah akal dan wahyu. Nah, akal adalah daya pikir atau kemampuan untuk menalar yang dapat membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Nah, yang kedua wahyu. Wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang disampaikan kepada makhluknya secara perantara maupun secara langsung. Nah, kita sebagai makhluk khalifah di bumi, manusia diberi kebebasan untuk menggunakan akal pikirnya untuk memakmurkan kehidupan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang perasa, makhluk yang bersikap, dan makhluk yang berkecenderung kepada mencari kebenaran. Nah, apa yang disebut benar bagi orang tidaklah sama. Oleh karena itu, kegiatan proses berpikir untuk pengetahuan yang benar itu pun juga berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap jalan pikirannya mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran. Nah, dan kriteria kebenaran ini merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. Karena pada kriteria, maka kebenaran baik yang bersifat subjektif maupun bersifat objektif sama-sama relatif sepanjang itu dihasilkan melalui proses berpikir. Berbicara tentang persoalan berpikir objektif tidak bisa terlepas dari berpikir secara filsafat. Karena sesungguhnya filsafat mengajak manusia berpikir menurut logika secara bebas. Nah, berpikir filsafat memang tidak ada sangkut pautnya dalam kehidupan komunal atau sosial. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi dari hasil sebuah pemikiran akan memasuki pada ranah-ranah kehidupan sosial. Tetapi bagi sebagian umat Islam, hal tersebut akan mempertanyakan sebagian besar hukumnya. Contohnya, bolehkah hal tersebut itu dilakukan atau bertentangan dengan hukum dan moral agama atau tidak, dan sebagainya. Meskipun demikian, jika berpikir terlalu dibatasi dengan norma atau nilai tertentu, maka yang terjadi adalah pemasungan fitrah manusia itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.